Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Selasa biasa yang ke-31. Kita diajak untuk merenungkan sejauh mana kita menanggapi panggilan kehidupan kekal dari Tuhan sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Damai Sejahtera, perkenankan kami mematuhi sabda pembawa kehidupan dan kebebasan. Ajarilah kami mengangkat salib Yesus dan membangun kedamaian, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam hidup bersama hendaklah kalian bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tuhan. Sekali peristiwa Yesus diundang makan seorang Farisi. Dalam perjamuan itu seorang tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada orang mengadakan perjamuan raya. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu telah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata,
Aku membeli ladang dan pergi melihatnya, aku minta maaf. Yang lain berkata, aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku pergi mencobanya, aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku baru saja menikah dan karena itu tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah dan berkata kepada hambanya, pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, buta dan lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan, namun masih ada tempat. Maka tuan itu berkata, pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah mereka di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Maka aku berkata kepadamu, tiada seorang pun para undangan itu akan menikmati jamuanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan seorang yang mengadakan perjamuan besar. Dan perjamuan itu, untuk meramaikan perjamuan itu, orang itu mengundang banyak orang. Tentu kita paham apa yang dimaksud oleh Yesus, karena dia menjawab pujian dari seseorang soal kebahagiaan menikmati perjamuan di surga. Yang mengadakan pesta tentu saja adalah Tuhan sendiri. Yang diundang pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang dijanjikan keselamatan, yang menjadi bangsa terpilih. Tetapi yang diundang itu tidak mau datang. Sementara banyak orang itu adalah orang-orang lain yang tidak termasuk undangan, yaitu termasuk kita juga yang pada zaman Yesus dianggap tidak mendapatkan keselamatan oleh bangsa Yahudi tentu saja. Dan apa yang disampaikan Yesus itu sebenarnya kalau didengar oleh mereka yang tahu soal latar belakang keselamatan orang Yahudi itu bisa marah, karena itu sindiran atau mungkin sebagai sebuah hal yang akan mengatakan kamu itu justru tidak akan diselamatkan karena kamu tidak menerima undangan Tuhan. Tapi itu dulu. Saya kemudian merenungkan, jangan-jangan perumpamaan itu akhirnya kembali kepada kita, maksudnya lalu akhirnya menyindir kepada kita. Mengapa? Karena kita ini kan sudah dijanjikan keselamatan oleh Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, dijanjikan keselamatan, dan kita diundang untuk bersama Yesus hidup dalam kerajaan surga. Tetapi bisa jadi kita menjadi seperti para undangan tadi, sudah diundang untuk masuk dalam perjamuan surga, atau ada jalannya sudah kelihatan, kita sudah punya tiket begitu, tapi banyak alasan. Alasan itu melambangkan bagaimana kadangkala kita justru memikirkan hal-hal yang menjauhkan kita dari tujuan bersatu dengan Tuhan sendiri, dan hal-hal itu justru kita anggap lebih penting. Pada minggu yang lalu saya pernah bertanya kepada adik-adik yang akan menerima komuni pertama, kalau misalnya ke gereja, jadwalnya ke gereja dan nonton kartun itu bareng, milih mana? Lalu semua mesti menjawab ke gereja. Tapi faktanya kadangkala tidak. Atau pertemuan lingkungan ternyata ada sinetron yang menarik, milih mana? Itu kadangkala semua menjawab ya ke pertemuan lingkungan. Tapi faktanya ada yang tidak ikut pertemuan lingkungan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kadangkala kita menjadi orang-orang yang seperti itu baru hal sederhana. Belum hal-hal yang lebih mendasar lagi, soal mengampuni, soal berbuat kasih, dan lain sebagainya. Maka kita bisa bertanya, kita ini adalah orang-orang yang diundang. Apakah pilihan-pilihan hidup kita itu sungguh menunjukkan kita orang yang mau menerima undangan itu? Atau jangan-jangan kita seperti orang-orang yang tidak mau diundang itu, yang kemudian banyak alasan satu dengan yang lainnya, sehingga kita semakin jauh dari perjamuan surga itu sendiri. Mari hening sejenak, kita tanyakan pada diri kita masing-masing.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, di atas, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus itu Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami bersyukur bahwasannya semua orang Kau panggil bersatu dengan Dikau melalui Yesus Putra kesayangan-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sampai jumpa di channel dan jam yang sama esok hari. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah. Dadah, selamat beraktivitas.